Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Fitra Fatmawati, NIM 12640620137. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Islami Organisasi. 1. Persepsi dan komunikasi akan menjadi hal utama dalam organisasi, karena tanpa persepsi dan komunikasi yang baik akan mengakibatkan retaknya organisasi. Berikan contoh permasalahan persepsi dan komunikasi kurang baik dalam organisasi dan sertakan solusi yang tepat menurut Anda. Jawabannya, perbedaan karakter bisa menjadi sumber masalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat melakukan personality test dan memberikan training kepada karyawan untuk dapat memahami karakter diri mereka masing-masing serta sesama rekan kerjanya. Selanjutnya, masalah komunikasi lain di dalam organisasi adalah penyampaian informasi yang kurang jelas. Solusi untuk permasalahan ini yaitu menyampaikan informasi sejelas dan serinci mungkin, serta memberikan pengarahan terhadap seluruh karyawan untuk dapat melakukan hal yang sama dalam menyampaikan informasi. 2. Gaya kepemimpinan yang mungkin sering kita baca dalam beberapa literatur yaitu gaya kepemimpinan kontinum atau otokratis dan demokratis, gaya kepemimpinan manajerial grid, gaya 3 dimensi sistem dari Redin, gaya 4 sistem dari Linkert, dan gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Dari kelima tersebut, pilih salah satu yang Anda sukai dan jelaskan alasan beserta contoh nyata dari yang Anda pilih tersebut. Jawabannya, salah satu gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan demokratis, yaitu karena kepemimpinan demokratis menurut pembagian kekuasaan yang setara. Artinya tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari lainnya dalam proses pengambilan keputusan atau decision making. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Contohnya, Presiden John F. Kennedy adalah pemimpin demokratis yang terkenal secara seseorang tidak salah ketika mengatakan Presiden Kennedy adalah seseorang demokrat dan tentunya ia akan dikenal sebagai seorang pemimpin besar. Ia adalah salah satu pemimpin demokratis yang terkenal. Selain seorang pemimpin yang demokratis, John Kennedy juga pemimpin paling karismatik di Amerika Serikat. John Kennedy berasal dari keluarga yang kuat dan diberkati dengan penampilan yang baik di samping karisma pribadinya. 3. Berikan contoh dari nilai, norma, etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi yang menurut Anda dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan organisasi tersebut. Jawabannya, 1. Nilai, memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat, memberi sanksi kepada yang melanggar aturan kerja organisasi. 2. Norma, berpakaian yang rapi dan selalu disiplin dalam waktu kerja. 3. Etika, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Moral, sifat jujur sangat penting dalam suatu organisasi, membantu sesama di suatu organisasi. 5. Sikap, berkomitmen dan bertanggung jawab, memiliki sikap kekeluargaan dan loyalitas. 6. Kepuasan kerja, beberapa individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal, dan individu lain merasa tidak senang bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sangat hebat. 4. Ada beberapa teori motivasi yang dapat kita praktikkan dalam organisasi atau pada tempat kita bekerja. Sebutkan teori motivasi yang Anda ketahui, kemudian pilih salah satu dari dari teori motivasi yang tepat menurut Anda. Berikan alasan dan jelaskan. Jawabannya, jenis teori motivasi ada 5, yaitu 1. Teori kebutuhan, 2. Teori penguatan, 3. Teori keadilan, 4. Teori harapan, dan terakhir teori penetapan sasaran. Teori harapan, karena teori ini menekankan pada motivasi individu dalam pemrosesan informasi. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong yang berada dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara bertindak. Dengan demikian, motivasi akan berpengaruh terhadap hasil kerja individu. Teori harapan menyatakan bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu, yang bersangkutan akan sangat mendorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu rendah, maka kemauan untuk berupaya akan menjadi sangat rendah.
Teori harapan didasarkan pada asumsi bahwa karyawan akan memilih untuk memberikan usaha yang maksimal apabila terdapat kesempatan yang patut bahwa pekerjaan yang diberikan oleh karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan. 5. Dalam penerapan motivasi seringkali kita menemukan problem yang signifikan. Berikan contoh dari problem tersebut beserta solusinya. Jawabannya. Contoh problem. 1. Tingginya beban kerja yang melebihi kemampuan di mana waktu yang tersedia dan sistem pendukung terbatas. 2. Kurangnya wewenang untuk mengambil keputusan sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar. 3. Imbalan yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Solusi problem. 1. Sesekali berikan pujian yang dapat membuat karyawan merasa dihargai jerih payahnya. 2. Memberikan bonus bagi karyawan yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. 3. Selenggarakan program pelatihan khusus untuk pengembangan profesional. 6. Apa benar emosi dapat mengakibatkan kita tidak rasional? Jelaskan. Tidak, karena emosi memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Manusia tanpa emosi maka tidak akan mampu berfungsi. Afek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik. 7. Dalam organisasi kita sering dihadapkan yang namanya konflik. Bagaimana jika Anda dihadapkan dengan intergroup konflik yang pada situasi 3 dan berdampak disfungsional? Berikan solusi terbaik untuk mendobrak untuk masuk ke situasi 2. Jawabannya. 1. Menahan diri. Alih-alih saling melempar tuduhan atau menyalahkan satu sama lain, lebih baik duduk bersama fokus pada solusi. 2. Tidak memaksakan kehendak. Jika pendapat sudah disampaikan, biarkan hasil musyawarah yang memutuskan hasilnya. 3. Sadar diri dan posisi. Jika terpaksa harus mengambil keputusan melebihi kewenangan, sebaiknya konsultasikan dulu dengan senior agar tidak ada pihak yang tersinggung. 4. Jaga adab. Segala hal harus dilakukan dengan cara terhormat dan bermartabat. 5. Kompromi. Meletakkan keputusan organisasi di atas keinginan pribadi demi terciptanya situasi harmonis merupakan hal yang baik. 8. Dalam strategi negosiasi terdapat negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Berikan contoh dari kedua strategi tersebut. Jawabannya, negosiasi distributif. Contohnya, negosiasi gaji antara manajemen dan karyawan. Di satu sisi karyawan menginginkan gaji tinggi, sebaliknya manajemen berusaha menekan gaji serendah mungkin demi efisiensi organisasi. 2. Negosiasi integritas. Contohnya, negosiasi antara perusahaan dan supplier. Di saat perusahaan menginginkan harga termurah, namun si supplier menginginkan harga setinggi-tingginya. 9. Ada 3 level budaya organisasi yang diungkap oleh Stein. Sebutkan dan berikan contoh. 1. Artefak. Contoh, pakaian yang digunakan oleh organisasi dalam sebuah perusahaan dapat menunjukkan bagaimana budaya perusahaan tersebut. Contohnya, jika sebuah anggota perusahaan menggunakan pakaian non-formal, maka kita bisa berasumsi bahwa budaya organisasi tersebut mengandung nilai-nilai egalitarian. 2. Nilai. Untuk dapat merasakan dan mengetahui nilai dari sebuah organisasi, kita harus masuk dalam organisasi tersebut, berinteraksi dengan mereka dan turut berbaur dengan kehidupan organisasi. 3. Asumsi dasar. Asumsi dasar menjadi sesuatu yang tanpa sadar melekat pada diri kita sendiri seperti sebuah DNA yang ada pada diri kita, tidak terlihat namun mempengaruhi setiap tindak tanduk kehidupan kita. 10. Jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4, yaitu budaya rasional, budaya ideologis, budaya konsensus, budaya hierarkis. Berikan contoh tersebut. 1. Budaya internasional, contohnya produktivitas, efisiensi, serta keuntungan atau efek. 2. Budaya ideologis, contohnya dukungan eksternal, akuisisi sumber daya, dan pertumbuhan. 3. Budaya konsensus, contohnya moralitas, iklim, dan kerja tim. 4. Budaya hierarkis, contohnya stabil, terkendali, dan terorganisasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.